Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanah Firansredi beserta rekan saya Muspita Lestari. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Fisika 2013 Universitas Sriwijaya. Kami akan mempresentasikan pembelajaran interaktif kami yang berjudul Besaran dan Satuan. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Afid Faturrahman SPD MSI. Pertama-tama pada materi besaran dan satuan, adapun standar kompetensi dan kompetensi dasarnya meliputi standar kompetensi, menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya. Kompetensi dasar, yang pertama mengukur besaran fisika, massa, panjang, dan waktu. Yang kedua, melakukan penjumlahan vektor. Adapun pada materi besaran dan satuan ini membahas mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok dalam satuan internasional. Yang pertama, panjang. Panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan skon, arus listrik dengan satuan ampere, suhu dengan satuan Kelvin, intensitas cahaya dengan satuan kandela, jumlah zat dengan satuan mol. Standar dan alat ukur panjang. Standar dan alat ukur panjang terbagi menjadi 3, yaitu mistar, memiliki tingkat ketelitian 1 mm. Jika seorang memiliki tingkat ketelitian 0,1 mm, mikrometer sekrup mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm. Yang kedua, standar dan alat ukur massa. Massa suatu benda adalah banyak zat yang dikandung benda tersebut. Menurut satuan SI, satuan massa adalah kilogram. Yang ketiga, standar dan alat ukur waktu, di mana satuan standar untuk alat ukur waktu adalah skon atau detik. Yang keempat, standar dan alat ukur suhu. Suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Satuan standar untuk suhu adalah Kelvin. Yang kedua yaitu besaran turunan. Pengertian dari besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Dimensi. Cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok guna dimensi. Yang pertama yaitu untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan metode penjabaran dimensi. Dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri, di mana setiap suku berdimensi sama. Besaran turunan dan dimensi dapat dilihat pada tabel berikut ini, yang dimana besaran pokok memiliki rumus luas panjang kali lebar, volume memiliki rumus panjang dikali lebar dikali tinggi, massa jenis memiliki rumus massa berbanding dengan volume, kecepatan memiliki rumus perpindahan berbanding dengan waktu, percepatan memiliki rumus kecepatan berbanding waktu, gaya memiliki rumus massa dikali percepatan, usaha dan energi, gaya dikali perpindahan, serta impuls dan momentum, gaya dikali waktu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Muspita Lestari. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian satuan. Satuan didefinisikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Setiap besaran mempunyai satuan masing-masing. Tidak mungkin dalam dua besaran yang berbeda mempunyai satuan yang sama. Apabila ada dua besaran yang berbeda kemudian mempunyai satuan yang sama, maka besaran itu pada hakikatnya adalah sama. Sebagai contoh yaitu gaya. Gaya mempunyai satuan Newton dan berat mempunyai satuan Newton. Besaran ini kelihatannya berbeda, tetapi sesungguhnya besaran ini sama, yaitu besaran turunan adalah gaya. Selanjutnya yaitu vektor. Vektor menggabungkan atau menjumlahkan besaran vektor. Secara grafis, metodenya yang pertama yaitu metode poligon. Metode poligon dilakukan dengan cara menggambar vektor-vektor yang digabungkan tersebut secara berurutan atau diteruskan. Metode jajar genjang yaitu dibuat dengan cara menggambarkan vektor-vektor akan digabungkan
dari titik awal yang sama, kemudian buat garis-garis sejajar vektor tadi atau garis putus-putus dari kedua ujung vektor yang digabungkan sehingga diperoleh titik potongnya. Bisa dilihat pada gambar selanjutnya, yaitu rangkuman. Dari Konferensi Internasional tahun 1960 telah ditetapkan sistem satuan standar ukuran sebagai sistem internasional, yaitu meliputi standar panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat. Ketidakpastian pengukuran muncul dari berbagai faktor, diantaranya yaitu keterbatasan ketepatan setiap alat ukur, ketidakmampuan membaca sebuah instrumen di luar batas bagian terkecil yang ditunjukkan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepatnya nih. Tadi 5 menit